Tidak. Halo Kak, apa kabar? Halo, Tidak. Oh, yang halo tidak. sarjana Oh, kripto. halo Kak. Bentar ya, aku pindah ruangan. Akhirnya bisa live bareng. Ya, bentar. Gimana? Ini mau Eh, share, gue mau share ke Telegram dulu nih, siap. biar pada rame, biar pada rame. Oke, there you go. Kak, fans lu banyak juga ya, by the way ngomong-ngomong. Fans, fans ini dunia pertelegraman di Siap. Telegram doang, di Telegram doang. Gara-gara bagi-bagi Cukup. bonus sih, Oh, jadi mereka hobi penonton bagi-bagi bayaran nih bonus. mobile ya kalian guys. Nggak juga, nggak juga. Pada pada support. Kalau kita ada acara pasti support terus. Dan rata-rata Wow. holder-holdernya BitDAO, Wow, untuk bisa ikut lunch pool atau lunch pad ya saya juga. Mantap. yoi, Anyway guys, here we are kita sama Kak Budi Rahayu dari Bybit Indonesia, BitDAO. Kita kan ngomongin banyak banget soal DAO nantinya. Jadi buat teman-teman yoi, yang mungkin punya pertanyaan beliau ini apa dan siapa, kita bakal ulik lebih lanjut di sesi selanjutnya. Kak, glad to have you here with us. Mungkin kita bakal officially, formally introduce kira-kira backgroundnya Kak Budi apa dan segala macam, dan kita akan ngomongin DAO malam ini, dan gimana pandangannya nanti. Pertama-tama kita kenalan dulu. Silakan. Hmm. Jadi terima kasih buat teman-teman dari Sarjana Kripto. Kita udah bisa join bareng nih, udah bisa live bareng. Perkenalkan gue Budi, namanya Budi Rahayu, tapi di Instagram, di Telegram terkenalnya RH Budi. Jadi sebenarnya gue ini backgroundnya adalah dulu kuliahnya di engineering, Oke. tapi kita tahu sendiri yang namanya cryptocurrency itu kan nggak mandang lu background apa, lu apa segala macam. Kalau kita tanggap cepet sama teknologi, teknologi itu cepet banget. Kalau kita nggak bisa ngikutin, ya kita bakal kalah sama kemajuan teknologi itu kan. Nah, pada akhirnya gue coba dulu awalnya itu di saham, habis itu coba ke kripto, ketemu salah satu community dan gue bagian dari community tersebut. Habis itu akhirnya mulai mulai tahu, oh begini ternyata Telegram, dunia Telegram begini. Ada yang harus, ada yang baik, ada yang buruk, tapi kita nggak perlu menjelekkan yang buruk, tapi kita ambil yang baiknya gitu. In the end nge-create sebuah community, habis itu mulai dilirik sama Esta, mungkin bisa buat buat koordinasi, handle sebuah community. Akhirnya ya udah join akhirnya di Bybit ya. Dan kebetulan project DAO ini, Bit DAO ini hype dan banyak banget di Bybit gitu kan. Banyak digunain di Bybit, tapi kita untuk malam ini kan kita lebih ke ngebahas tentang Bit DAO-nya nih, karena kan pasti banyak yang apa ya, kalau kita lihat di Telegram gitu, eh, koin-koin yang maju pasti banyak banget tuh yang invest di situ. Koin-koin yang tidak low performance, bukan yang jelek ya, tapi low performance itu juga banyak banget, food dan apa ya, bisa dibilang kayak yang ngejelek-ngejelek dan segala macam. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita tersendiri nih buat kita sebagai yang nge-leading di Telegram gitu kan. Makanya bagi gue sih tantangan, dan menurut aku eh, di dunia cryptocurrency ini luas banget. Kripto nggak cuma sekedar Bitcoin, kan sebenarnya gitu tuh. Sarjana kripto juga ngejelasin kripto nggak sekedar Bitcoin, dan itu luas banget. Dan ya itu akhirnya aku milih buat kayaknya kayaknya seru juga nih kalau misalnya all in di bukan all in dalam bentuk aset ya, tapi kayak gue coba Secara hidup karir. di dunia kripto gitu ya. Jadi Ya. hidup ini sekarang kayak ya online, kadang offline-nya bentar doang, balik lagi online gitu. Dan seru-seru kok. Teman-teman di Telegram, teman-teman cryptocurrency seru-seru semua. Saling support juga Wah, semua. wow, nice. Nah, Itu berarti sih. sering juga ini ya kayak kalau menghadapi pet, sering ngeblokin orang juga kalau misalnya rese, ataupun yang ngangkat jadi admin, sering ngadain event-event juga gitu Eh ya.
Tapi kalau kita nge-build sebuah community atau kita nge-handle sebuah Ah, community, justru yang nge-vote, habis itu yang ngejelek-jelekin sebuah project atau apa, itu malah jangan di-block gitu. Kita oh rangkul ya? lagi, kita edukasi gitu. Ini orang berarti belum tahu nih, eh, kenapa dia nge-vote, berarti dia masuk dengan greedy. Dia masuk tanpa, apa ya, kalau orang-orang yang lagi hype sekarang bilang, lu nggak pakai money management, tapi itu memang benar harus pakai money management, karena money managementnya salah, akhirnya greedy, merasa rugi. Orang kalau nge-food apa sih kalau bukan ngerasa rugi? Nggak mungkin dong dia nge-food gitu kan. Kita coba Ya. perdekat, kita coba edukasi, dan teman-teman di Bybit Indo juga telegramnya saling support semua. Habis itu juga eh, fun sih, fun. Jadi kayak join itu hangat gitu kan. So, jadi nggak ada kayak kita ngeblok orang atau kita nge-kick orang. Nggak ada sih. Lebih ke edukasi aja. Kalau mereka live sendiri, itu pilihan mereka. Dan bukan kita yang nge-kick gitu. Jadi itu sih. Wow, nice. Panutanku. Mantap jiwa. Karena akan banyak effort di situ ya secara community builder Yes. ya. Ya, benar. Benar. Oke, ini Kak, Gitu. kita kan malam ini ngomongin soal DAO nih, tapi yang paling menarik adalah secara Yes. general kripto itu bertumbuh sangat pesat di semua niche mereka, di DeFi, di exchange, Benar. baik itu CEX ataupun DEX, kemudian ada Dex. Yes. Web3, ada Metaverse, stuff like Yes. that, gitu-gitu. Kalau pandangan Kak Budi secara general, gimana ya terkait hal ini? Sebenarnya kenapa bisa cepet banget ya? Satu memang Hmm, bisa dibilang disupport dengan keadaan. Keadaan yang seperti hmm, ini, keadaan yang semua sekarang serba digital gitu. Dan disitulah mulai inovasi-inovasi terjadi. Inovasi kayak metaverse, kayak DeFi, kayak kita. Jadi yang orang dulu tahu kripto itu yang gede-gede, yang major apa ya? Kalau misalnya kita di Indo ini lebih enak. Aku sendiri, aku pribadi kalau sharing sama teman-teman newbie atau teman-teman baru gitu, teman-teman baru lebih nganalogiinnya ke saham sih. Kayak karena mereka hmm, kan pasti bakal baru di sana kan, baru ya, nganalogiinnya ke sana kayak contoh nih misalnya kita apa namanya? Gimana cara kita menghadapi teknologi yang cepat banget? Itu yang harus kita balik lagi ke diri kita. Kita mau ngapain nih di kripto gitu? Kita mau join project apa nih di kripto gitu? Karena kan kripto banyak banget tuh. Dari aku sendiri aja ada yang namanya trading untuk aset kripto di spot trading, ada leverage futures trading, ada lagi yang namanya ventures gitu kan, ventures capital, ada staking, ada launchpad dan segala macam kan banyak banget tuh. Sekarang ada NFT, trading NFT gitu kan itu banyak banget. Kita boleh tahu semuanya, tapi kalau menurut aku pribadi, kita lebih baik fokus ke salah satu. Oh, gue cocoknya kayaknya di trading nih. Gue cocoknya di launchpad. Kalau anak-anak reksadana, yang dulunya reksadana itu pasti bakal bakal bener-bener nyaman banget itu di saving, saving, di staking, itu pasti bakal nyaman banget. Jadi balik ke diri masing-masing sih sebenarnya gue ini di mana gitu. Profil resikonya gimana, habis itu gue nih cocoknya di mana. Jangan ngecocok-cocokin, tapi kayak belajar dulu baru mencocokkan gitu. Kebanyakan sih kurang belajar, jadi Indo kan lebih apa ya, FOMO gitu, kayak greedy gitu. Nah, itu yang harus dibatasin sih untuk ngadepin teknologi yang cepat begini. Soalnya kalau nggak kita habis sendiri gitu. ya, Kita ya, kalah sama ya. teknologi jatuhnya. Mm-mm. Kalau nggak diikutin nggak bisa karena pasti berubah. Kalau Yes. misalnya mau ngikutin juga ada banyak resiko, banyak Yoi, lubang-lubang yang harus iya. di watch Iya, out gitu ya iya. kak ya. Ya 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 ya. Itu It's sih kalau interesting, untuk kita. interesting. Ya ya ya. Yes, benar. Dan juga ini guys kebetulan BitDAO ini juga ada korelasi afiliasi sama Bybit, which is banyak banget apa Yap, namanya fitur-fitur yang menarik. Salah satunya Launchpad teman-teman tuh ada ya. kapan launchpad lagi, gila ya kan. Itu Oke. pertanyaan tiap hari. Gue bangun tidur yang ditanya, "Bang, kapan launchpad?" Ya Itu ya ya. pertanyaan setiap hari. Menarik, menarik. Anyway, Kak,
dari hal yang paling apa namanya mendasar dari sebuah cryptocurrency adalah desentralisasinya kan. Artinya di mana Yap, sebuah struktur organisasi yang tidak terpusat, yang bisa apa ya namanya semua ya. orang berpartisipasi tanpa memandang kasta gitu jadi Hmm, nantinya. hmm. Which is DAO itu sendiri, Decentralized Autonomous Organizations. Kalau dari Kak Budi sendiri, apa maksudnya tuh penjelasan dari DAO ini dan juga apa perbedaannya sama yang Startup Organization Centralized misalnya? Silakan Kak. Jadi DAO ini kan kalau kita tahu sendiri kan decentralized autonomous organization. Jadi Ya. kalau kita tahu sekarang kan udah dari katanya aja autonomous, auto. Auto itu kan kita benar-benar semuanya tuh auto. Kayak mulai teknologi berkembang, ada vending machine. Habis itu kita mulai ada robot gitu, bukan robot trading ya, tapi mulai ada robot yang kita nggak perlu gerak aja, dia udah ngebuat sesuatu gitu. Jadi sebenarnya DAO ini persis seperti itu. Dia base-nya smart contract. Jadi apa yang diterjemahkan itu kayak contohnya ini lebih ke dia tuh bisa bekerja dengan informasi eksternal. Habis itu menjalankan perintah tuh tanpa kita suruh gitu. Tanpa kita suruh. Habis itu kalau teman-teman tahu sendiri sebenarnya DAO terbesar awalnya itu ya di Bitcoin gitu. Jadi ada Hmm. yang memang benar-benar dia bekerja sendiri, habis itu transparan banget, makanya dia beda banget dengan kayak apa ya, kayak apa sih dibilang kalau di sebuah perusahaan atau misalnya mekanisme di sebuah perusahaan itu kan ada kayak atasannya, ada bawahannya, nanti atasan nyuruh bawahan apa segala macam. Nah, Hierarki. tidak, ya hierarki di DAO itu benar-benar bebas, kayak semuanya gimana sih kalau teman-teman kerja di sebuah kantor yang lu anak baru, tapi pendapat lu didengerin, pasti nyaman Hmm. banget kan gitu kan, wah gue Hmm. diapresiat nih, di DAO nih gue Hmm. diapresiat nih, oh berarti memang benar-benar mereka ini benar-benar DAO ini sebenarnya Indonesia. Kenapa aku bilang Indonesia? Karena DAO ini lebih kayak apa ya, demokrasi, semuanya didengar, suara semuanya didengar, vote didengar, apa segala macam. Jadi untuk kemana arah koin tersebut ya balik lagi ke komunitinya. Komuniti yang Hmm. kuat, habis itu karena semua masukan itu didengar, habis itu karena vote, kita selalu by vote, dan utility-nya juga jelas kan, untuk sekarang ini utility-nya lumayan jelas, nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Jadi holder-holdernya pasti lebih, apa ya, lebih nyaman lah dengan hal tersebut gitu. Ya, 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 adanya partisipasi dari semua kalangan yang bisa Yes, berkontribusi tanpa harus yoi, memandang karena lu ya, ini padahal lu iya, secara performa mungkin tidak perform gitu ya kayak. iya sih, itu dia. Ya, 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 itu sudah dicontohkan dengan berjalannya Bitcoin pada awal mula yang mana sampai sekarang Bitcoin itu Iya, bisa seperti hari ini. hmm. Oke. Kak, dari penjelasan itu kira-kira secara compare head to head, kenapa kira-kira kita membutuhkan DAO ini, Kak? Apa yang menjadi masalah eksisten ataupun urgensi yang perlu banget diubah di hierarki yang ada saat ini, Kak? Kenapa harus kita apa namanya, kita move, kan kita ini kalau kita ngikutin teknologi itu namanya movement kan. Hmm. Movement Hmm. ini kenapa terjadi karena kalau kita lihat sendiri itu mulai banyak di dunia ini, apapun itu bisnis ya, entah itu Hmm. bisnis, entah itu pemerintahan, entah itu yang namanya kita udah berurusan dengan investment, kita udah berurusan dengan apa yang kita tanamkan di sebuah project, itu kan namanya udah bisnis di situ. Ada yang kadang kita nemuin korup, Hmm. tidak transparan, habis itu sebelah pihak gitu, kayak misalnya ada yang mengontrol market gitu. Nah, kalau di BitDAO ini enggak, memang kita benar-benar di DAO ini sendiri ya, benar-benar transparan banget, semua orang bisa tahu ini supply-nya gimana, ini back end-nya siapa, ini investor terbesarnya siapa, dan apa namanya, untuk bisa masuk ke situ itu kan kayak dulu nih, dulu pertama kali apa BitDAO ini mau launch ya, itu nggak bisa sembarangan orang, ventures capital nggak bisa sembarangan datang gue mau invest kayak Hmm. token-token pada umumnya. Gue punya budget, gue punya duit banyak, gue punya community gede, gue mau invest di sini, itu nggak sembarangan begitu karena sistemnya kan yang tadi kita bilang itu lebih ke demokratif, habis itu lebih ke transparan, dan
semuanya itu punya suara di situ. Ketika Hmm. ada holder-holder yang memang berani gede di depan, biasanya kan mereka punya maksud tertentu dan itu jadi market makernya gitu. Tapi kalau di BitDAO Hmm. ini lebih ke transparannya sih. Intinya tuh sih di transparan sih. Transparan sama demokrasinya, bisa semua orang bisa bisa kasih masukan di situ. Itu kalau untuk Hmm. BitDAO. Makanya Hmm. komunitinya tuh harus community BitDAO tuh sebenarnya di Indo belum ada ya. BitDAO global udah ada. Itu komunitasnya gede banget gitu. Jadi token itu akan bekerja sendiri gitu. Oh, menarik ini, menarik. Yang artinya nanti akan memunculkan sebuah sistem di mana trustless ya. Kita nggak perlu khawatir lagi sistem tidak bekerja atau Ya, bekerja. Dia pasti udah ke situ karena iya, ketika ada apa iya. namanya query ataupun apa variabel yang tidak match, dia tidak akan bekerja sesuai apa yang diekspektasikan. Tapi kalau misalnya kita udah semua query masuk dan segala macam udah match, baru dia akan bekerja, which is good karena kita tidak perlu lagi secara manually untuk input ataupun manually memonitor Yes, setiap hari gitu ya kak ya. yes. Benar. Oke, Benar that's banget. interesting, interesting. Nah kak, namanya organisasi itu kan pastinya tidak tunggal nih kak, dan pasti dari banyak sumber. Salah satunya itu BitDAO. Boleh ceritain nggak kak, BitDAO ini mekanisme dan cara kerja itu seperti apa sih? Jadi mekanisme BitDAO nih gini, aku tadi udah buat gambarnya. Mm-mm. Tapi sayang banget di Instagram ini tidak bisa share screen ya. Jadi tahu sendiri kan yang namanya kita di webinar, kita di Zoom, kayak aku Ah, mau ngejelasin gini kan orang nggak ada gambaran nih. Yaudah gue share screen ya, ya gitu. ya. Jadi ini gue jelasin langsung dibacain aja. Jadi secara apa sih fungsinya BitDAO ini sebenarnya? Kenapa dia ada gitu kan? Kenapa dia ada? Habis itu dia ini fungsinya buat apa gitu? Nah, cara kerja BitDAO ini itu dia nawarin fitur-fitur kayak contohnya staking. Aha. Staking habis teman-teman yang di Bybit, gue nggak bakal terlalu nonjolin tentang Bybitnya, tapi teman-teman yang di Bybit atau di exchange Bybit itu tahu banget kegunaan dari BitDAO dan mereka Mhm. berani ngehold BitDAO gede karena Mhm. adanya fitur staking sama Launchpad. Jadi Launchpad Mhm. ngehold BitDAO, setelah itu nanti akan dapat alokasi dari koin yang akan IDO tersebut gitu, ICO tersebut, koin apa yang akan listing, habis itu nanti kita, dan itu rata-rata pada cuan lebar semua dan mereka pada senang banget launchpad di Mhm. Bybit. Kenapa Bybit Mhm. bisa bisa nyediain tempat atau bisa bisa ngasih launchpad menggunakan BitDAO? Karena kita tahu sendiri jaringan BitDAO itu kan, kalau ini aku buka di sini, jaringan BitDAO itu yang dukung itu Peter Thiel. Tahu sendiri pasti Oke. Peter Thiel siapa. Ya. Habis itu Betul ya. Founders Fund. Nah, itu Ya. teman-teman boleh Google deh. Peter Thiel itu Ya. siapa? Karena tiap orang nanya, Bang, BitDAO nih selain Bybit kan gede nih. Siapa lagi sih yang dukung BitDAO ini? Ya, gue jawab Peter Thiel. Ya. Kalau dia memang memang melek finansial dan memang tahu, pasti dia langsung kayak, oh really? Langsung gitu. Iya, jadi yang dukung itu Peter Thiel, Founders Fund, Dragonfly, Bybit, dan kalau teman-teman lama udah kenal banyak di Ventures Capital, pasti tahu Pantera. Nah, Ya. Pantera itu adalah salah satu dari pendukungnya BitDAO tersebut. Nah, selain staking, selain Launchpad, Bang, berarti kalau misalnya Launchpad nggak ada, staking nggak ada, BitDAO nggak ada kegunaan dong. Salah banget. BitDAO itu masih ada juga kegunaannya buat nukar token dari BitDAO ke token lain. Jadi kayak Texos, kayak XTZ, Ethereum, habis itu transaksinya itu kayak lebih sederhana gitu. Dan juga kedepannya nih, tadi kedepannya itu BitDAO itu punya plan. Teman-teman boleh cek sendiri di ini, di apa namanya, di Twitternya BitDAO. Jadi setelah 1 tahun nih, udah 1 tahun launching nih BitDAO gitu. Mereka itu punya plan untuk edukasi, game, sama ZKDAO. Itu kayak inkubatornya buat BitDAO. Jadi mereka akan merambah ke edukasi, merambah ke game, karena apa ya? Sebenarnya kenapa aku bilang bagus? Kita yang namanya edukasi itu nggak akan habis kapanpun. Yang namanya edukasi itu Mhm. orang pasti butuh terus. Karena Mhm. teknologi kan semakin baru. Kita harus Mhm. ngetahuin hal-hal baru tersebut. Jadi BitDAO akan support di sana. Jadi mereka akan lebih ngebuat utility atau ekosistemnya itu lebih bagus lagi di sana. Dan banyak banget nih ada industri kayak
kalau sekarang NFT kan mulai ke art, media, finance, teknologi, lebih mau ke sana sih. Jadi aku pikir kalau dari aku pribadi, untuk BitDAO sendiri, aku pribadi ya, ini disclaimer ya, aku pribadi worth to invest Oke. sih. Kalau aku pribadi, Oke. karena aku pribadi juga aku ada beberapa gitu, karena aku mikir eh, trading leverage, trading futures gitu ya, untuk short term, untuk invest jangka panjang kita harus bisa pinter-pinter pilih lah. Kita ngelihat back end-nya siapa, kita ngelihat utility ke depannya apa. Itu yang harus Hmm. namanya fundamental ya. Kalau teman-teman di dunia trading fundamentalnya harus benar-benar tahu dulu baru kita bisa invest di sana. Hmm. Wow, berarti Kak Budi ini wah, mantap jiwa. Mantap Anyway, jiwa. Ayo, mantap kita jiwa. nih sebenarnya Apa kita nih tuh? sebenarnya apa ya? Dulunya ya dari anak-anak Telegram yang tukang cari informasi koin-koin bagus, Ah, nongkrong-nongkrong di grup gitu. Jadi iya. lebih lebih apa ya, lebih aware sih tentang investment kayak gini kan, nggak Mm, asal mm, doang gitu. jadi Gitu. lebih apa namanya well rounded terhadap informasi-informasi gitu karena kita juga researchful Yes, gitu ya kita mencari iya, tahu dibandingkan ikut-ikutan oh iya, influencer bilang A gue ikutin iya, A gitu. iya, iya, jangan jangan seperti itu. Karena uangnya kan uang kita gitu. Ya, Asetnya aset kita. Jadi harus benar-benar hati-hati gitu. Supaya nggak jadi pudar, sakit hati karena masuk di pucuk, habis itu ya udah ngefood tiap hari. Nggak akan ya, naik lagi kalau di food gitu. ya. Ya, ya, banyak sekali terjadi ya di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Ingat ya teman-teman. Yoi. Anyway, that's interesting about BitDAO ya. Selain transparansi dan juga backersnya juga wah lumayan-lumayan ini. Maksudnya tuh tidak bukan kaleng-kaleng ya backersnya ya. Dan actually dan orang-orang ini bukan Hmm. looking for the short term, actually looking for the long run ya untuk BitDAO Yep. sendiri gitu. Yes. Oke, itu kita tuh udah tahu nih guys cara kerjanya BitDAO dan apa secara utility BitDAO itu ini apa namanya digunakan. Anyway Kak, untuk BitDAO sendiri selain itu bisa ada afiliasi antara BitDAO dan juga Bybit. Selain itu uh, ada utility kemana lagi nggak sih Kak? Pemanfaatan kemana lagi nggak sih Kak? Kalau untuk so far dengan Bybit di Launchpad sama Launchpool-nya itu untuk apa namanya untuk kegunaannya di Launchpad-nya masih. Nanti ke depannya akan ada banyak yang request saldo-saldo kecil kayak misalnya di kadang kan kita punya punya saldo-saldo kecil di XLM, di Stellar Luminar, di XRP, di ya di koin-koin lain mereka minta untuk di dasnya itu Convert. dipindahin ke BitDAO. Ya, di convert ke BitDAO. Secara tidak langsung kan itu akan mempengaruhi juga di harga BitDAO gitu kan. Ya oke lah, mungkin dasnya itu cuma 0,0 berapa something, tapi kalau jutaan orang yang convert ke BitDAO kan itu akan menjadi sebuah hal yang bagus gitu. Dan Hmm. Bybit itu udah janji di websitenya BitDAO itu, Bybit Pledge, kalau teman-teman buka websitenya bitdao.io, kalau sekarang nonton nih boleh buka di bitdao.io, itu ada bisa akses ke Bybit Pledge. Di Bybit Pledge itu di situ udah dibilang kalau misalnya Bybit itu udah berjanji buat kontribusi ke BitDAO gitu. Dan udah ada inisial kontribut asetnya kayak 50% Ethereum, 25% USDT, dan 25% USDC. Yang tahu sendiri, sekarang Bybit lagi growth-growthnya nih. Lagi menjadi exchange yang growth, mulai rame banget. Dan sekarang BitDAO itu harganya masih terjangkau gitu kan. Jadi itu memang benar yang tadi dari sarjana kripto bilang kalau misalnya untuk long term karena pemain besar pasti mindsetnya bakal beda. Mereka kayak ya udah kita memang holdnya long term gitu. Sama kayak kita misalnya contoh gini, kita di Ventures Capital. Oke, kita ngomongin Ventures Capital gitu. Kita ada Ventures Capital contohnya. Kita mau masuk sebuah project, apa sih yang kita lihat? Backersnya dulu pasti. Sebelum masuk Hmm. tokenomic, pasti ngeliat Hmm. backersnya dulu gitu kan. Ya. Makanya kalau di proposal dari project pasti yang dilihat dulu tuh backersnya nih. Nih gede-gede nih, Manuel, siapa gitu gede-gede. Habis itu nanti ke tokenomic dan utility dan segala macamnya gitu. Jadi menurut aku Bybit so far kerjasamanya sama BitDAO ya masih sampai sejauh ini dan terus akan support. Cuman muncul banyak pertanyaan dari teman-teman di Telegram. Kayak apakah BitDAO itu native tokennya Bybit? Jawabannya bukan. Bukan Hmm. bukan berarti tidak
gitu. Bukan berarti tidak, bukan berarti tidak gitu Oke, kan. gimana tuh? Gimana? Bukan, Boleh jelasin? Boleh jelasin? bukan. Kalau dibilang native token kan ya contohnya kayak sebelah kan ada native tokennya tersendiri yang Launchpad harus menggunakan native token mereka gitu kan. Tapi Ya. kalau di BitDAO sendiri fun fact-nya adalah harga BitDAO yang sekarang itu terjaga di 1,4, 1,5. Kalau kalau mau lihat, BitDAO sudah 1 tahun nggak pernah yang namanya ada kayak contohnya nih, wah ada news BitDAO. Nggak pernah. Newsnya cuma apa? Newsnya cuma Launchpad. Newsnya cuma Hmm. Launchpad, Launchpool. Bayangin kalau tiba-tiba ada news gede tentang BitDAO di Twitter atau news di mana, pasti harganya bakal ngimpact banget kan. Nah itu makanya Hmm. sekarang banyak orang yang eh, mulai akumulasi, mulai eh, dollar cost averaging, belinya tuh cicil. Nah ini nih, ini juga yang aku harus kasih tahu ke teman-teman. Investment apapun, koin apapun, token apapun, jangan pernah lu gajian 4 juta, wah mau beli token ini 4 juta, jangan pernah. Belinya ya dicicil gitu, lihat movement, lihat movementnya, habis itu lihat misalnya, oh ternyata BitDAO ini di Bybit kalau Launchpad harganya begini, begini, begini. Jadi bisa lihat lagi dari situ. Dan juga sebenarnya eh, kelebihannya, bukan kelebihan sih, kayak aku pribadi berpikir adalah ngehold BitDAO, ini bukan mau ngepom-pom ya, ngehold Hmm. BitDAO itu sama dengan kalau kita ngehold di Bybit, itu sama dengan kita kayak hedging aset. Hmm. Kenapa aku bisa bilang kayak nge-hedging aset? Harga BitDAO berapapun whatever, I Hmm. don't care. Berapapun harga Hmm. BitDAO. Kenapa aku bisa bilang I don't care? Karena aku selalu compounding. Ketika ada Hmm. launchpad, aku dapat alokasi. Aku dapat Hmm. alokasi, alokasinya terserah mau dijual apa mau di hold, kan itu menjadi sebuah aset. Kita dapat aset Hmm. lain yang Hmm. nge-hedging harga BitDAO tersebut gitu. Banyak sedikitnya ya tergantung dari profil resiko masing-masing dari teman-teman, dari money management teman-teman. Gitu. Jadi aku sampai detik ini dari aku beli akumulasi, aku belum pernah jual BitDAO karena ya memang untuk compounding seru kan, launchpad banyak. Cuman kalau misalnya Hmm. kita ngelihat dari market sekarang lagi lagi turun ya, market lagi turun ya pastinya ya kita memang nggak bisa ngira bahwa oh harga Bitcoin kok turun terus. Ya memang market sentimennya lagi turun gitu. Ada hal-hal lain gitu, nggak orang lagi bull run tiba-tiba Bitcoin turun sendiri. Ya itu ya tidak masuk akal gitu kan. Itu Ya. sih lebih ke situ. Ya, ya, nice, nice, dan ya, 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 oke, oke, ya, 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 sekarang Seru paham, ya? sekarang paham, ya, 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 ya. Oke, itu dia guys, penjelasan tentang BitDAO dan juga apa namanya Yoi. koneksi terhadap Bybit ya guys ya. Jadi teman-teman Hmm. yang mungkin penasaran segala macam tuh Kak Budi jelasin gimana caranya untuk actually Yoi. mendapatkan manfaat terbaik lah, memaksimalkan kesempatan untuk holding BitDAO, kemudian Launchpad, and then rinse and repeat ya kak ya. Jadi terus-terusan Ya, karena beda time frame, beda strategi dan beda orang juga beda strategi. ya, Oke, itu yes. dia. Kak, itu secara ekonomik ya, token ekonominya, Hmm. kita udah ngomongin decentralized dan segala macam. Kalau misalnya di masa depan, Kak, kita ngomongin future nih, seberapa impactful sih DAO ini terhadap sisi keuangan, government, taxes mungkin, atau bahkan hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari, Kak? Jadi kalau misalnya ngomongin, pasti kan semuanya ngomongin ke depan nih, fungsinya buat Mm-mm. apa gitu kan. Habis Mm-mm. itu apa ya? Sebenarnya kesimpulan dari obrolan kita tadi itu kalau misalnya ke depannya, semua itu kan akan akan auto pada 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 masanya gitu. Kayak semua itu Ya. akan, contohnya yang ditakutin banyak orang adalah manusia ini mulai tergantikan gitu. Kayak Hmm. contoh-contoh pekerja di restoran dan segala macam udah mulai, semuanya udah mulai auto gitu. Nah di sini nih DAO ini, autonomous ini yang mulai curi Hmm. start dari sekarang gitu. Supaya Hmm. kedepannya sudah ketika orang baru mulai sadar, kita sudah ada di depan gitu. Kita udah memang udah nge-holding, kita udah punya duluan. Kan kayak kita tahu sendiri, Hmm. di dunia investment, di dunia kripto, early adopt Hmm. selalu menang. Early Hmm. adopt selalu menang. Orang yang pertama selalu menang. Apapun itu. Metaverse, NFT, Hmm. buy apps, yang duluan tahu. Sekarang pasti udah kaya raya gitu kan.
yang tahu Hmm. Bitcoin dari tahun 2000 something pasti udah sekarang udah slow aja gitu. Kayak yang tahu Hmm. token-token kayak aksi, token-token gaming segala macam yang dulu lebih tahu pas dia mulai apa namanya? Mulai listing. Tapi kan yang menjadi pertanyaan adalah ketika pertama kali ketika mereka pertama kali listing, percaya atau tidak? Trust Hmm. atau tidak? Nah, itu tuh yang harus kita bangun mulai dari sekarang. Mulai bangun dari sekarang, mulai cari tahu ini nih sebenarnya arahnya kemana. Oh, ternyata ini autonomous DAO ini seperti ini. Jadi menurut aku kedepannya sih memang benar-benar untuk bangun ekonomi token desentralisasi yang bisa buat semua orang sih. Hmm. Bisa semua orang tahu dan bisa semua orang memang merasa intinya tuh kita kalau di kita gini deh. Contoh Tesla. Tesla itu movementnya apa? Yang dijual selama ini adalah autopilotnya kan. Yang Hmm. dimana mobil-mobil lain belum benar-benar 100% atau bahkan 80% memang benar-benar real tahu autonya gitu. Masih banyak mobil-mobil konvensional yang tidak auto, tidak listrik dan segala macam. Itu yang mereka lebih maju sekarang. Lebih Hmm. maju. Harganya juga lebih wow gitu kan, lebih prestige, lebih punya nama gitu. Nah, itulah yang akan dijual BitDAO untuk kedepannya. Gitu sih. Eksklusif early believer. Iya, early believer. Early Iya. adopt always Early win. adopter. Early adopt and holder. Interesting. Nah kak, kita udah ngomongin Hmm. soal upside nih. Kita nggak usah ngomongin downside-nya. Ada nggak sih kak kira-kira resiko dari pengimplementasian DAO sendiri? Jadi kalau ngomongin kelebihan, nggak kita pungkirin pasti ada kekurangannya gitu kan. Kayak Mm-mm. orang-orang ngelihat, wah ini bagus, pasti ini ada kekurangan nih gitu. Wah ini murah, kenapa dia murah? Pasti ada kekurangan gitu. Jadi kalau Mm-mm. menurut aku sendiri, masalah yang bakal dihadapin sama DAO ini sendiri ya, DAO apapun gitu, bukan hanya di DAO. Mm-mm. Itu sebenarnya peraturan hukum. Mengenai DAO itu belum sepenuhnya pasti gitu. Oke. Peraturan hukum yang dimana kita tahu sendiri kan masih banyak negara-negara atau sektor-sektor pemerintahan dan segala macam yang belum ada yang tahu nih itu Mm. hukumnya gimana nanti ke depannya. Habis itu apa yang karena kan kita mau memperkenalkan teknologi juga pasti akan diberir dengan hukum yang ada di tempat kita berada gitu kan. Ya, Habis ribet. itu yang kedua itu serangan terkoordinasi. Itu Hmm. kayak contohnya ya trustless. Hmm. Itu yang akan di menjadi apa namanya? Menjadi tantangan tersendiri. Sebenarnya bukan kelemahan. Kelemahan itu kan sebenarnya tantangan. Hmm. Kita sadar nih Benar. ada kelemahan, tapi itu kan jadi tantangan nih buat kita nih kayak trustless dari holdernya tersebut. Habis itu organisasi-organisasi yang mau mulai dudukin DAO ini tersendiri. Kan kita tahu sendiri kalau DAO itu kan apa namanya lebih demokrasi ya, lebih bebas gitu. Tapi ada yang organisasi-organisasi nanti yang akan masuk gitu. Dan juga takutnya adalah yang masuk ini adalah organisasi-organisasi tradisional. Udah Hmm. tuh bagus Benar. nih buat autonomous dan segala macam gitu. Tiba-tiba yang tradisional-tradisional mulai masuk lagi. Jadi akan menghambat kecepatan dari si DAO itu tersebut. Dan yang terakhir itu aku tadi catat itu sentralisasi sih, titik Hmm. sentralisasi. Jadi kan kayak contohnya gini, eh, teknologi ini kan cepet nih, Hmm. autonomous, tapi ada beberapa hal yang tidak cocok dengan hal tersebut, gitu. Oke. Contoh nih kayak Kenapa? BitDAO itu udah kerjasama sama Chainlink. BitDAO itu udah Hmm. kerjasama sama Chainlink untuk DeFi-nya. Nah itu kan cocok Hmm. nih, tapi kan ada beberapa yang belum cocok, belum apa ya? Contohnya gini deh, kita pakai laptop yang versi terbaru, Hmm. aplikasi-aplikasi yang masuk ke laptop tersebut itu belum support gitu. Hmm. Tidak Karena kompatibel. laptopnya terlalu ya tidak kompatibel, laptopnya terlalu high spec. Jadi tidak Hmm. kompatibel. So ya DAO sendiri harus mulai aware terhadap hal-hal tersebut. Ngimbangin sih, itu sih minusnya. Minusnya bukan Hmm. minus-minus yang minusnya itu adalah sebuah tantangan. Jadi bukan Hmm. kekurangan sih, lebih ke tantangan. Tuh. Lebih tepatnya seperti mismatch Hmm. antara apa namanya status quo dengan purpose-nya si ini nih, yang purpose-nya tuh udah tinggi jauh Yoi. tapi status Iya, quo-nya tuh masih belum ready gitu. iya, yes. Benar, benar, benar. Iya, itu dia guys. Itu Oke. dia. Anyway, kita Seru masuk ke nih. sesi tanya jawab nih kak.
Kak dari Phil Cadet, Kak, apakah kedepannya BitDAO dan Bybit akan memperluas ekosistemnya seperti yang dilakukan Bitit dengan exchange ininya, bisa membuat banyak project untuk listing di bawah naungan BitDAO. Gimana Kak? Untuk untuk dari Bybit tersendiri, Bybit ini kan bisa dibilang supporter gede ya, supporter gede Hmm, sampai-sampai orang denger BitDAO sampai-sampai ada yang ngira itu native tokennya Bybit gitu. Berarti kan hmm, trustnya orang udah ke Bybit udah gede banget kan. Wah, hmm, jangan-jangan nanti BitDAO bisa jadi native tokennya Bybit nih, bisa 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 pump nih, bisa apa segala macam gitu. Nah, kalau hmm, untuk sekarang dari BitDAO-nya sendiri terus dilakukan R&D, research and hmm, development, apa yang akan dilakukan ke depannya. Tapi kalau untuk info-info tentang memperluas networking dan segala macam, so far sih Launchpad sama Launchpool udah kelihatan banget ya di situ bahwa hmm. Bybit udah ready banget nih, gue udah siap banget nih sama BitDAO gitu, udah kayak apa ya, bisa dibilang kayak udah percaya banget nih sama BitDAO gitu, makanya kita supply, kita coba Bybit pledge dan segala macam gitu. Untuk kedepannya, kalau memang ada informasi tentang hal tersebut, pasti akan kita info sih di Bybit Indo. Kita ada Telegram kan, Bybit Indonesian. Di Bybit Hmm. Indo itu bakal diinfo, di Telegramnya BitDAO sendiri bakal diinfo juga. Segala segala Hmm. sesuatu tentang BitDAO pasti bakal diinfo karena teman-teman di Bybit Indo itu adalah teman-teman memang yang holder BitDAO untuk Launchpad, Launchpool. Untuk kedepannya, so far aku belum bisa kasih tahu lebih banyak, tapi pastinya kalian nggak akan ketinggalan info, karena pasti bakal kita info secara cepat gitu Oke, dari ambasador-ambasador tersendiri. mantep. Itu ya Kak Pilcadet ya. Kemudian dari Kak Gajah Yoi. Weling. Kak Budi bisa jelasin nggak treasury yang ada di BitDAO ini digunakan untuk apa aja? Nah, ini aku jelasin ya. Ini pas aku udah duga ini pertanyaan keluar sih. Aku udah duga ini. Udah sorry di BitDAO ini buat apa aja. Jadi fix supply-nya BitDAO itu ada Hmm, 10 ada 10 M Bit hmm, token. hmm, Nah, BitDAO ini rumornya ya. Aku sama ya sama kayak teman-teman, maksudnya holder BitDAO juga, bukan dari hmm, BitDAO-nya karena aku dari Bybitnya. Rumornya hmm, lagi voting untuk burning. Yang dimana kan tahu hmm, sendiri tuh, kalau token burning apa yang akan terjadi? Gitu ya, kan, pasti tahu ini, sendiri bakal hmm, kemana arahnya. Tapi itu masih rumornya, belum pasti. Cuman kalau ada hal-hal tersebut kita pasti kasih tahu. Nah, kalau hmm, untuk treasury-nya tersendiri, tuh di sini. BitDAO Treasury itu dari total supply itu 30%. hmm, 30% itu cliff periodnya itu 3 bulan. hmm, Vestingnya itu 12 bulan. Kalau untuk treasury-nya sendiri, dan itu di lock sama Bybit 45% dari total supply. hmm. Jadi BitDAO itu di lock sama Bybit total supply-nya itu 45%. Yang kalau teman-teman bilang rug pull dan segala macam, selagi Bybit masih berdiri gitu dan masih masih ada di situ, eh ya jangan worry lah gitu, jangan worry kalau memang udah masuk ya, kalau memang udah masuk gitu. Tapi kalau memang belum masuk ya coba bisa dilihat dari analisisnya lagi dan segala macam. Aku juga bakal ngasih outlook BitDAO ke depannya dari segi technical analisis kok habis ini. Hmm. Jadi Hmm, teman-teman oke. tenang aja. Stay tune di Jadi telegramnya Bebit ya. Bybit Indo. Enggak, di sini aja. Ya, di sini Di aja. sini ntar aku sharing juga sebenarnya kalau nanti kita selesaiin dulu Q&A-nya, habis itu nanti aku sharing tentang Oke, apa namanya? Iya. oke. Kalau season-season sekarang sih semuanya sih rakpul sih kata orang sih. Iya, Rakpul. Nih lo BTC 45% BTC dipegang sama scam. BTC Scam. Ntar giliran BTC-nya, ntar giliran BTC-nya udah 68K lagi, Bang, beli di mana ya? Nah, itu teman-teman tuh. Bang, beli di mana ya? Biasa itu ya, Gitu. biasa. Oke, itu dia. Pertanyaan lagi nih, Bang. Perkiraan market bullish. Oh, ini bukan. Ini oke deh, paling itu sih Kak pertanyaan dari Hmm, teman-teman ini. Mungkin boleh dilanjut tadi mau iya. sharing apa? Nah, itu tadi ada yang nanya kan perkiraan market bullish apa enggak. Nih, gue kasih pandangan. Ini nih kita lengkapin aja gitu. Kita sharing aja kan. Sharing Oke. santai-santai.
pandangan karena tidak bisa share screen, tapi kalau teman-teman boleh buka di chartnya BitDAO. Chartnya itu di TradingView Bit USDT, buka aja untuk market Bybit. BitDAO itu lagi nge-create inverse HNS. Untuk teman-teman trader pastinya tahu nih, inverse HNS itu bakal apa namanya? Bakal kemana nih arahnya gitu kan? Inverse HNS itu bakal kemana arahnya? Pasti tahu. Bakal ke atas pastinya kalau inverse. Kalau HNS kan bakal ke bawah, ini pun bakal ke atas. Untuk short termnya di 1 jam itu ada inverse HNS untuk BitDAO sendiri. Itu targetnya bisa sampai 1,563 karena di sana ada resist lagi. Dan dari segi technical analysis ya gitu. Kalau kita ngelihat dari overall dari daily ya, kalau kita ngelihat dari daily kan pasti itu teman-teman banyak yang bilang, "Bang, BitDAO-nya harganya udah di bawah harga waktu dia list di Bybit itu." Ya memang iya. So, ketika harga di bawah gini harusnya apa yang kalian lakukan? Nge-FOD atau mulai beli cicil? Dengan tahu yang tadi kita udah jelasin backernya siapa, projectnya akan ke depannya gimana gitu kan. Dan ini menurut aku pribadi ya, murah banget sih. Gitu. Jadi kalau untuk market outlook-nya seperti itu, kenapa BitDAO harganya drop? Ya karena market overall-nya lagi down juga, lagi drop juga kan, lagi downtrend juga, belum ada. Tapi kalau kita ngelihat dari daily sih ini BitDAO udah mulai reversal, apalagi nanti ada hammer juga nih. Kalau kita ngelihat daily ini ada hammer nih. Dan juga kalau misalnya tahu sendiri, tiba ada launchpad, itu harganya langsung naik lagi. Dia di maintain pokoknya di 1,4 sampai 2 gitu. Kalau overall tentang nanyain ini BitDAO nih bakal turun apa bakal naik gitu kan. Lihat dari segi chart juga kita penting juga di sana gitu. Itu overall itu sih penjelasan technical analysis dan segala macam. Karena nggak bisa share screen jadi nggak bisa all out. Iya. Bang, mau nambah muatan bit nih, kira-kira serok di harga berapa? Baru dijelasin guys. Baru dijelasin. Kalau mau share, gini. Sebenarnya aku mau sharing lagi dikit aja. Kalau buat teman-teman yang baru kenal BitDAO, baru mau masuk di BitDAO, pastinya beli di Bybit. Di Bybit udah ada juga. Karena kalau kalian beli di Bybit, kalian bisa gunain untuk launchpad, kalian bisa gunain untuk launch pool ke depannya gitu. Dan beli BitDAO di Bybit juga ada inverse perpetual untuk BitDAO-nya. Jadi kalian bisa trading BitDAO. Kalau profit dapat BitDAO, kalau loss ya BitDAO-nya berkurang gitu. Ada juga kayak gitu. Ada dual asset mining juga untuk BitDAO. Nah, kalau ini aku sering denger banget, nggak cuman dari Telegram, tapi dari teman-teman tongkrongan juga pada nanya, "Bud, kalau mau beli BTC di mana nih? Aku selalu bilang aset 100%. Kita alokasiin ini udah di luar dari aset overall ya. Aset 100% yang mau kita alokasiin ke kripto gitu. Kalau mau masuk spot, beli aja 25% dulu. Nyicip dulu gitu. 25%, jangan langsung 100% dibeliin. Beli dulu 25%. Setelah itu ngelihat nih performance harganya gimana nih. Kalau dia udah naik, ya udah, kan kita tetap dapat profit. At least kalau teman-teman ngobrolin token tersebut, kita nggak FOMO. Oh, gue udah beli kok walaupun 25%. Paling nggak bisa pamer PNL gitu kan. Jadi nggak perlu FOMO gitu. Nggak perlu langsung beli semuanya. Ketika harganya makin turun, kita bisa averaging. Jadi harganya itu kan turun nih, averaging. Jadi nggak ada ruginya. Yang namanya mau investasi ya jangan langsung all in. Pelajari, coba cicil dan segala macam. Itu sih. Itu dia ya guys ya. Jadi kita dapat banyak banget insights. Thank you banget Kak Budi dari mulai DAO dan juga BitDAO sendiri as a token project, kemudian as economic, kemudian juga kita ngomongin soal technical, jelasin juga Kak Budi. Wah, ini komplit banget. Kak, satu lagi Kak. Serok kupluk di mana Kak? Apa? Serok kupluk di mana? Serok apa? Kupluk. Oh, itu topinya. Ada dong. Dari Bybit dong. Pasti pada mau kan? Banyak. Kalau pada mau merchandise Bybit, kalian join aja di Telegram Bybit Indonesian. Bybit Indonesian, cari aja tuh Telegram Bybit Indonesian. Gua tuh tukang bagi-bagi match, tukang bagi-bagi bonus dan segala macam.
Makanya mereka ini sebenarnya ngangkat panutanku mereka tuh mau merchandise sama bonus. Aku tahu bener. Iya, iya, Situ iya. banyak banget. Kita bagi-bagi merchandise terus. Oke, di Bybit Indonesia ya kayak telegramnya ya. Ya, ya Telegramnya di Babit Indonesia bisa join. Oke, Kak, by the way kita Itu. mungkin wrap it up. Ada nggak sih hal-hal yang Kak Budi mau sampaikan, baik itu secara general kripto, as an investor, trader, ataupun secara spesifik, baik itu di BitDAO ataupun di Bybitnya, Kak, silakan. Aku lebih ke overall aja sih. Hmm. Overall tentang buat teman-teman yang baru masuk ke cryptocurrency, baru masuk baru pulang dari tongkrongan dengar orang ngomongin NFT, baru pulang dari Hmm. tongkrongan dengar orang ngomong Bitcoin dan segala macam, tentukan profil resiko kalian gitu. Hmm. Misalnya gue masih kerja kantoran ini contohnya. Oh, profil resiko gue dalam 1 bulan gue siap kehilangan duit 10%. Ya udah, Hmm. itu dulu buat belajar. Jangan langsung FOMO buat beli langsung semuanya karena jangan langsung kepinjol dan segala macam itu bahaya banget gitu. Tentukan profil resiko, lalu bagi money management, pelajari yang lebih banyak, cari community, sharing kemana-mana, jangan malu bertanya, pasti pasti bakal dapat jawaban gitu. Di sebuah community, kalau kalian nanya, tapi nanyanya sopan ya, Bang, BitDAO ini apa sih? Mereka pasti akan share tuh. BitDAO Ya. ini. Biasanya nih, eh, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gini Bang, kita baru nih, terus datang Hmm. ke Bybit Indo. Hmm. Bang, BitDAO itu apa sih? Even adminnya belum bales, holder BitDAO, si pecinta Hmm. BitDAO, dia akan jelasin tuh, BitDAO itu ini Ya. Bang, gini, 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 gini. Ngebantu. Ya. Pasti dong. Nah, makanya itu, cari tahu dulu, habis itu tentuin profil resiko, siap kehilangan berapa. Habis itu kalau memang jiwanya di mana, coba cari tahu. Oh ternyata jiwaku di trading spot, ya udah jangan coba-coba futures. Jiwaku di leverage, aku berani kehilangan banyak. Ya udah nggak apa-apa, coba kalau memang di situ. Tapi kalau udah trading futures, udah trading leverage, profitnya di mana? Profitnya diputar lagi buat invest di spot atau mulai beli-beli NFT. NFT juga harus ngelihat nih yang publish siapa gitu. Jangan asal beli doang gitu. Jangan asal ngelihat di sana lagi rame ngupload foto-foto KTP, foto-foto apa segala macam kan nggak jelas gitu. Tetap balik lagi sih ke profil resikonya diperhatikan. Karena profil resiko orang beda-beda gitu. Hmm. Hmm. Lebih ke sana sih, Bang. Iya, mantap, mantap, mantap. Berarti ya guys ya, jadi ya as investor kita punya banyak banget instrumen yang tersedia dan salah satunya itu Ya, adalah kripto, ada Bitcoin, ada token. ya, Buat teman-teman yang mungkin punya profil resiko tinggi, rendah dan segala macam disesuaikan aja kayak karena secara apa namanya general tidak ada yang memaksa ya mau invest di mana aja boleh ya. ya, ya, bener. Nggak ada yang maksa mau invest dimanapun. Bebas. Hmm, itu dia. Mungkin kita close dengan sebuah quote, uang Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab Siap. influencer. Mantap nggak Iya, tuh? bener. Mantap. Uang Anda tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab influencer. Kan gitu. Nanti udah, Anyway, Kak Budi, apa ya. tuh? Udah itu. Udah ya. Gak Kak ada yang, Budi, thank you ya, banget waktunya. Thank you for siap, having us. Thank you untuk sharing hari ini. Kalau misalnya ada waktu lagi, kita siap. bisa live-live bareng lagi. Boleh, Oke? boleh Yuk. banget, boleh banget. See you, Sip, Kak sip, thank Budi. you.